Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya kita menjadi seorang hamba yang ingin dicap menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghayati bahwa Islam dan iman ini melekat tidak mungkin tanpa daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia masih melekat, ia masih senantiasa bercengkrama dengan kita, apalagi kita tergerak untuk mencoba melangkahkan kaki kita, menjaga, melestarikan, merawat dengan cara kita hadir di majelis yang sangat kita usahakan untuk kita tidak tinggalkan. Ini salah satu bagian dari langkah syukur kita merawat iman dan Islam kita. Maka dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semoga diterima dan dilipat gandakan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berangkat dari situ keperluan kita akan dunia kita semoga juga mengalir bersama dengan diberikannya kemudahan-kemudahan dan diberikan jalan keluar, diberikan ketenangan batin kita dari menjalani proses hajat, mendapatkan ataupun tidak kita ridho dalam hasilnya. Senantiasa ketika kita merasa ridho dengan hasil dari yang kita tuju dari hajat kita, itu adalah bagian kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasil yang telah kita coba usahakan. Ini kita terus minta sama Allah, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun cita-cita yang masih terasa belum sampai atau terasa tidak sesuai keinginan, tapi kita yakinkan dari usaha yang telah kita lakukan, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah bagi kita tidak menjadi hamba yang kecewa, agar mudah bagi kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan yang jatuhnya adalah bulan mulia, bulan yang penuh dengan cahaya kebahagiaan hadirnya insan yang ditunggu dari zaman ke zaman, yang ditunggu dari cerita-cerita para anbiya dan umat-umat sebelumnya. Akan datang Nabi yang terbaik dan akhir zaman, penutup daripada anbiya. Yang terbaik adalah nabinya juga, umatnya juga, ibadahnya juga, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalamnya, dan kita menjadi figur dari setiap jiwa yang digadang-gadang adalah sebagai umat yang diirikan oleh umat-umat sebelumnya. Kita yang hidup mendengar dan merasakan Islam, iman kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian nikmat terbesar kita. Jangan kita lupakan. Jangan kita abaikan ketika kita mengingatnya dan merasakan sentuhan indahnya cinta Nabi kita. Maka dari itu berusaha dan terus berusaha untuk senantiasa tidak mengecewakan. Caranya banyak, dengan mungkin kita mengistiqomahkan apa yang sudah diajarkan. Mungkin kita bisa memaksakan apa yang sudah menjadi anjuran. Mungkin kita terus berjihad, ya. Kita terus berjuang melawan hawa nafsu dan keinginan, kebiasaan buruk kita, kebiasaan kemalasan kita. Itu bagian dari kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Syukur itu bukan cuma kita girang, bukan cuma kita sering bersolawat, bukan cuma kita datengin semua majelis-majelis dan tablik-tabliknya. Bukan cuma itu.
tapi kita menjalankan dan memaksakan pada apa-apa yang memang dilazimkan untuk kita lakukan. Yakni apa? Membuat Rasulullah SAW bahagia, membuat Kanjeng Nabi ini suka, cinta sama kita sebagai umatnya. Nah, kiat cinta kan banyak. Kalau dikasih tahu, kalau dikabarin, dengerin, pakai, jaga istiqomahnya. Nggak ngecewain ini juga bagian dari kita ini selalu ingin menjadi manusia yang terdepan dipandang oleh Nabi kita. Usaha kita di situ, berikhtiar terus supaya kita jadi pandangan yang spesial. Contoh kalau kita sering hadir aja di majelis paling depan, guru pasti ngelihatnya sering. Contoh kalau aja ada orang yang jauh, maksain diri untuk datang, maksain diri lagi payah, lagi capek, lagi ada kegiatan yang sifatnya duniawi lah, pengen gol proyeknya, tapi gara-gara inget sama rutinitas majelis, coba dulu ditunda. Nah, ini yang sedikit ruang untuk menjadi bagian dari cintanya Nabi besar Muhammad SAW. Sesederhana itu, ya, kita melawan hawa nafsu kita ngelawan keinginan duniawi kita, bukan ninggalin, nunda sebentar kemalasan kita. Ini salah satu supaya kita ini membuktikan kalau kita nggak pengen nyakitin Nabi. Kalau kita tulus sebagai umat dan hamba Allah yang bersyukur, kita tingkatin terus. Kita bukan orang baru lagi di dalam agama ini. Kita bukan orang yang dikatakan mu'alaf. Kita bukan orang lagi yang dikatakan baru hijrah, bukan. Udah lama udah. Tinggal kita mulai lagi tingkatin. Andai kata umur kita besok udah ditentukan dengan keadaan apa kita mati dan bagaimana kita kumpul dalam kematian, pasti kita milih dalam keadaan kita beribadah. Pasti kita milih dalam keadaan mulianya niat. Apalagi di situasi yang lagi bukan main sekarang ini. Walaupun kita kelihatan adem ayem ya, tapi namanya kondisi politik dan carut-marutnya mental bangsa. Yang biasanya mental itu rusak sebab dorongan nafsu ammaratu bisu. Orang-orang yang jarang ibadah, yang nggak pernah nyentuh air wudhu, yang nggak pernah nyentuh majelis taklim, ini akhirnya jadi orang-orang liar di negeri kita. Apalagi lagi lapar lagi kan, udah nggak pernah ngaji, lapar. Nah, ini yang bahaya. Perut ini nggak ada obatnya, sampai dia bisa menaruh menjadi taruhan nyawa, sampai dia bisa juga menghilangkan rasa malu, menghilangkan empati, menghilangkan nalar sehat dia sebagai orang yang pernah belajar mengemban bangku pendidikan. Hilang seketika. Gara-gara apa? Perut. Gara-gara perut orang bisa lupa. Kita kalau lagi lapar banget udah nggak jaim lagi. Bayangin dah, 3 hari misalnya kita nggak ketemu air, nggak ketemu apa gitu kan, yang ada cuma seruput-seruputan dikit. Kira-kira waktu ketemu gimana? Pakai ada gitu gaya jaga image-nya? Agak. Yang ada makin nenggak. Maruk. Yang biasanya kita ngamalin sunnah 3 jari, ini ceritanya nih udah kagak lagi, udah raup deh. Oh, lu jangan ngajarin gua waktunya lapar sekarang. Jadi seketika udah nggak jaim-jaiman lagi. Iya, begini. Nah, ini kan artinya kalau kebutuhan nafsu yang urgen aja bisa melupakan nalar kita sebagai orang yang berpendidikan, ya ini gimana orang yang nggak berpendidikan gitu. Makanya Masya Allah, ujian kita ini lagi di tengah-tengah mau dites, lagi di tengah-tengah suasana dilatih kita, atau kita mempraktekkan apa yang telah kita ketahui dan kita jalankan pelan-pelan selama ini. Makanya mulainya itu jangan yang berat-berat. Kalau mati selesai mah enak, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu setelah mati apa yang akan dipersembahkan, cerita apa yang bakal ditinggalkan, amalan apa yang bakal kita tonton dari yang kita isi sekarang ini dari waktu. Apa banyak orang ceria sebab kita ceritanya baik? Apa banyak orang bersedih? Apa banyak orang yang girang waktu kagak ada, syukur dah dia kagak ada. Kira-kira kita berapa banyak? Apa kita jadi beban dalam hidup yang kita tinggalkan, atau kita jadi orang yang dirindu? Nah, ini bagian dari amal yang bakal menorehkan cerita, dan itu bagian dari bukti nantinya besok. Tuh liatin orang pada cerita amal lu gitu misalnya, malaikat tinggal jadiin bukti aja. Pengadilannya udah bukan pengadilan yang dengan aturan
kayak di dunia, bukan. Plus dengan hukumannya. Tuh, di alam kubur begitu. Baik-baik. Kita ini harus prihatin dengan diri kita sendiri, dengan amal-amal yang emang kita lagi catat. Berlanjut ke pembahasan sedikit dari yang kita bahas di majelis kita ini. Kemarin ada yang Al-Fakir suruh sedikit banyak catat tentang catatan akhir dari pembahasan rahasia rezeki. yakni ketika satu rezeki itu tak akan pernah menjadi milikmu, maka kita diberikan tugas-tugas tertentu yang kemarin kita suruh tulis. Berusaha dengan baik, menjaga niat, menjaga adab terhadap Allah dan sesama manusia, menerima hasil dan tawakal. Coba, kalau yang sebelumnya kan kita mencatat itu apa? Niat, keikhlasan, keberkahan, ridho orang tua, bahkan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Itu kata kunci dari usaha. Jadi waktu orang berusaha, kita ulang lagi dikit, dalam usaha itu ada namanya sirrullah. Dalam proses perjalanan menjadi salah satu penjual atau pengusaha ataupun karyawan yang dalam rangka mendapat ridho ibunya yang selalu mendoakan misalnya. Juga salah satu kebiasaan yang memberi sedekah. Sedekahnya sembunyi-sembunyi nih, yang kagak ketahuan orang, yang pengen tahunya dia doang sama Allah. Ini juga bagian dari pancingan kita mendapat sirrullah. Prosesnya itu juga salah satunya itu. Mungkin juga salah satunya dengan diuji dengan kesempitan agar kembali mengingat Allah. Kalau ingin mendapatkan sirrullah tadi, ya banyak cara-cara, kiat-kiatnya dalam berproses. Jadi si penjual atau si pengusaha itu mendapatkan ridho dari ibunya. Kalau dia lagi pengen berangkat kerja, misalnya ada tugas, minta sungkem sama orang tua, minta doa. Nah itu kalau masih kerasa kurang nendang, banyakin sedekah sir tadi. Yang orang lain kagak tahu, bini aja kagak tahu, jangan dikasih tahu. Ya, sedekah ini juga bagian dari rahasia pemancing rezeki yang lebih besar. Apalagi hanya kita sama Allah yang tahu. Apalagi sering-seringin, jangan jarang. Kalau kita gampang lupa dalam beramal soleh adalah bagian dari keikhlasan. Tapi kalau diingat, beda itu. Kalau diingat namanya jarang-jarang, ikhlasnya kagak. Sampai kalaupun pakai bahasa, gue ikhlas banget, bohong itu. Gue ikhlas banget, lu ingat banget. Ikhlas itu tidak mudah untuk diingat. Sebagaimana ikhlasnya kita dalam beramal, ya, kalau udah rutin kita lakukan 5 waktu kita, coba kita hitung 5 waktu mana yang kita jalani dalam jamaah misalnya. Kalau masih kehitung, berarti belum ada nilai keikhlasannya. Kalau udah nggak kehitung lagi, itu ada beberapa yang nyangkut akan keikhlasan. Makanya kita disuruh rutin untuk 5 waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar dalam ibadah 5 waktu kita ada beberapa yang kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malah diungkit-ungkit, dapat apaan ya? Dapat apaan emang udah kewajiban. Itu kewajiban yang Allah turunkan dan kita mendapatkan tugas itu. Makanya banyak kiat-kiat kita mendapatkan cara mudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nasihat dari ungkapan hikmah, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset seinci darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu, sekuat apapun kamu mengejarnya, tak akan pernah mampu menjadi milikmu. So hebat dan sekuat apapun kita kejar, apaan aja itu, kalau emang bukan takdirnya nggak bakal ketemu. Mau perempuan, mau rezeki, mau pendapatan, ya, mau korupsi sekalipun. Kalau emang udah bukan takdirnya, menjadi orang jahat, udah cukup jahat lu di sini misalnya, kagak sampai tuh, nggak bisa nambah lagi udah, yang ada makin mures. Ada tuh ya, dia pengen jahat aja, dia masih kurang puas, tapi takdir jahatnya udah berhenti dalam nominal yang kira-kira ada 1 T kurang 200 perak lah. 1 triliun kurang 200 perak ya bayangin. Kalau emang takdirnya berhenti di situ, jahatnya dia nggak bakal nambah lagi. Bayangin, kejahatan sendiri sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau emang udah waktunya dibenturkan dengan kemiskinan nalar, kemiskinan empati, kemiskinan sadar, ya, walaupun dia masih punya simpanan-simpanan lain, hilang udah miskin udah rasanya. Ya, cerita-cerita yang lagi viral nih, ya, nyambung ke sana kan. Apa yang dia punya udah, apa yang dia pengen bangun lagi dari awal juga nggak bakal bisa sempurna, nggak bakal. Kehancuran kalau udah ditemukan jalannya, mau nyatuin gimana kalau udah jadi bubur. Kalau orang udah mengatakan itu jahat,
dan diikrarkan oleh banyak orang itu jahat, kira-kira udah jadi bubur, bukan bubur namanya, muntah. Kalau udah muntah kagak bisa, didaur ulang juga kagak enak. Udah kagak enak. Udah terlambat maksudnya. Udah nggak bisa lagi diobatin, udah nggak bisa lagi dimodifikasi. Mau kemana lari? Mau mulai dari mana lagi kalau udah? Lalu kita berpikir, ya Allah, ternyata jadi orang kaya yang diberikan oleh Allah kebanggaan dalam maksiatnya, ketika jatuh itu hilang semuanya. Hilang semuanya. Sampai kalau ditanya, gimana kesenangan lo dulu? Nggak ada. Udah nggak ada lagi, udah nggak ada rupa. Mau pulang udah malu. Apalagi makin terkuak aib-aibnya. Masya Allah. Kalau kita lucu, yang kagak pantas dilihat kita jadi kelihatan. Masya Allah. Aib belum, kita kan berdoa sama Allah. Ya Sattar, yang maha menutupi aib. Ya kan? Ustur uyubana, tutupkan aib-aib kami. Kita doa itu. Semua kita punya aib, semua kita. Nggak ada yang nggak punya aib. Nggak ada. Tapi kalau aib itu udah mencuat, berarti bukan Allah ingin membukanya di akhirat. Di dunia udah ditunjukin. Kemana? Muka mau taruh lagi. Hilang udah. Hilang. Keluarganya. Bahkan anak turunannya. Kalau mau diceritain apa yang enak? Udah nggak ada enak-enaknya. Ada penyesalan dan ya terpaan yang membuat mereka itu terpuruk. Bahkan yang menjadi anak turunannya malu tak berupa muka. Masya Allah. Kalau diceritain gimana? Itu. Lebih baik akhirnya nutup diri. Lebih baik akhirnya menghindar, hijrah. Mencari situasi, tempat yang lebih tenang untuk menjadi hamba Allah yang baik. Mungkin kalau dia ke kota, akan terungkap lagi aib-aib dan memori tentang keluarganya. Mau lari kemana? Lebih baik nggak dikenal orang. Yang kemarin terkenal nih, akhirnya lebih baik nggak dikenal orang. Nauzubillah min dzalik. Begitu kalau orang udah dibukakan aibnya di hadapan manusia. Manusianya bukan manusia yang sedang menghadapi hisab, tapi manusia yang masih memiliki nafsu ammar. Bayangin, itu dibuka aibnya. Yang akhirnya jadi jariah jelek. Oh, jariah jelek, kan omongannya jelek. Gara-gara lu begini, akhirnya omongannya jelek, terus jadi jariah. Tapi kalau amal soleh diceritain baik, kan pahala terus. Tapi kalau udah amal jelek, mau apa? Apalagi Allah kasih dia azab tidak bertaubat. Azab tuh. Orang nggak sadar, orang nggak bisa taubat, orang nggak mau nyadarin, azab itu namanya. Makanya kita salah satunya ihdinas siratal mustaqim, ketika kita minta petunjuk dengan jalan yang lurus, itu masih kita minta terus sama Allah. Kenapa? Supaya kita nggak dikasih azab lupa. Orang-orang soleh itu, kalau dikit aja dia, lupa zikir, lupa bangun, sholat, lupa jamaah misalnya. Orang-orang soleh yang punya tingkatan amal lebih meningkat lagi, dia akan sedih. Dia kayak kerasa ditinggal sama Allah. Lalu levelnya terus menurun. Ada orang yang biasa aja, ada orang yang biasa aja, makin biasa aja. Menurun itu artinya derajat kesolehannya dia menurun, akhirnya sampai derajat nggak malu, akhirnya sampai derajat bodoh amatan sama dosa, cuek ama apa dosa-dosa kecil, sampai makan makanan haram, sampai korupsi, sampai bunuh-bunuhan dalam keadaan dia muslim. Bukan kafir. Beda. Orang kafir apalagi yang nggak pernah kenal Islam. Beda. Ini salah satu yang harus jadi muhasabah. Fenomena kita ini ya jadikan pelajaran. Karena ada sosok-sosok yang terjadi di depan kita. Dia masih manusia yang pernah kita ajak ngomong, yang mungkin kita pernah ketemu, mungkin juga pernah kita ajak ngomong. Mungkin juga dia bakal ketemu kita nggak sengaja besok. Dia masih manusia yang pernah diterpa itu. Dan kita posisinya juga masih manusia. Nggak ada kalimat atau jaminan kita itu bebas dari terpaan ujian yang sama. Nauzubillah tapi artinya kita ini masih manusia. Salah sama lupa itu tempatnya. Jadi nggak boleh kita ujub, nggak boleh kita terlalu ngata-ngatain. Kalau mungkin pada sifatnya nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan ngata-ngatainnya itu, menghinanya itu luar biasa ya. Ke orang-orang yang membabi buta juga. Nah, waktu diuji kita mau ngomong apa? Pas giliran kita diuji kayak gitu. Biasa ngomongin orang jelek ya kan, ngatain orang tolol misalnya, ngatain orang gila, ngatain orang gendeng. Biasa itu terbiasa keluar sendiri. Akhirnya dia yang ditolol-tololkan. Kita kalau biasa ngina orang, batin kita nggak kita istighfarkan. Kebiasa kita akhirnya ngobrol sama orang. Ngomongin, demen banget ngomongin orang. Demen, tapi nggak mau pernah muhasabah diri. Akhirnya ketika dijatuhkan ujian itu sama Allah, kita jadi bahan pembicaraan yang dahsyat di hadapan orang banyak. Repot kan? Gara-gara kita sering ngamalin. Orang itu bukan cuma anta ma'aman ahbabta, tapi anta ma'amil tadi. Kamu akan selalu bersama amal-amal yang kamu lakukan. Kita bakal ke amal kebiasaan kita. Ini kan repot, bahaya. Kalau kita kebiasaannya begitu, akhirnya diuji.
Yang lebih repot lagi dihabisin dalam keadaan itu. Nauzubillah min zalik. Kayaknya penting, terutama kalau lagi kita berbicara tentang rezeki ya. Kita kan pengen rezeki kita halalan thayyiban. Makanya dengan usaha, dengan ikhtiar, ya standar kita faham sama agama, istimewain sama ilmu. Kita sederhana aja. Nggak berhasil pakai cara yang ini, santai aja, santai, belum waktunya. Santai aja, enjoy. Nah, sesederhana itu berarti kan. Nggak usah didramatisir, wah ini gimana ini, udah lama kita hidup, udah lama kita ibadah, kagak ada perkembangan, wah kayaknya nyesel banget, kayak runtuh tuh. Padahal udah dapet dia nikmat, dia nggak mau rasain nikmat itu. Ketemu sama temen, orang-orang baik, dikelilingin, nggak dirasain itu. Yang dia rasain adalah kekurangan terus. Akhirnya ngeluh isinya. Kita kan nggak pengen begitu ya. Kita pengen jalannya rizki yang sama kita itu baru berasa kita jadi hamba Allah, itu udah nikmat. Ya, baru diciptakan kita dengan keadaan sadar, berakal, jadi manusia. Kalau khalaqnakum fi ahsani taqwim, udah nikmat banget rasanya itu. Nah, itu syukur kita kan sederhana akhirnya. Apalagi kita ditakdirkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kagak ada habisnya. Karena kita, kalau lagi cerita dirindu banget sama Nabi. Bagi tanya doang nih kira-kira nunjukin rindunya serius apa kagak? Sebab-sebab sejatinya kita nggak pernah benar-benar ingin menjadi hamba yang diabaikan. Ya, kita pengen jadi hamba yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Jalan-jalan berperan dalam skenario agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen menghasilkan skenario Allah yang maha agung, ya. Ini kita pengen berperan di dalamnya, dalam porsi kebaikan itu. Kita lagi ngejalanin ini. Ditakdirkan ketemu, ditakdirkan duduk, ditakdirkan menerima pendengaran ini hari tentang ini misalnya. Itu rezeki dari Allah. Ada yang di luar sono yang biasa gaul sama kita, kali ini nggak datang, nggak dengar, ya, nggak menikmati suasana ini. Berarti belum rezekinya. Skenario Allah itu sempurna. Sehuruf aja apa yang tidak kita hadirkan dari yang kemarin-kemarin dan kita temukan ini malam, itu rezeki yang luar biasa. Di setiap pertemuan, di setiap kajian, di setiap kesempatan, kalau memang ada yang Allah tambahkan alamatnya di dalam isian kita, keseharian ibadah kita, di isian kita dalam bertaklim, maka itu satu anugerah yang luar biasa. Kita menambah bukan cuma satu huruf, kita menambah kefahaman baru. Tuh. Kalau aja kata Sayyidina Ali, ada seorang sahabatku yang mengajarkanku satu huruf, maka aku layak untuk menjadi budaknya. Terserah dia ingin menjualku dalam keadaan apa dan berapa. Sahabatnya ngajarin satu huruf, udah jadi budaknya katanya. Kenapa? Karena keagungan ilmu itu luar biasa. Dia bisa mentarbiyah hatinya, dia bisa mengenal Allah, dia bisa mentadaburi rasa syukur yang luar biasa yang tidak dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita yang tidak hadir seperti kita. Nah, ini kan nggak sembarangan, dan itu menjadi catatan mulia dan cahayanya begitu agung. Jadi kalau kita dikasih paham aja, jangan kita lagi kumpul, kita sendirian aja, ya Allah, alhamdulillah kau telah menenteramkan hati dalam zikirmu, zikirku kepadamu, alhamdulillah ya Allah, itu nikmatin. Jangan kau tinggalkan nikmatnya ini ya Allah. Jangan kau lenyapkan perasaan ini ketika aku menghadap kepadamu. Kelak engkau memanggilku. Doa begitu. Kalau lagi rasanya nikmat, minta kita dihabisin dalam keadaan itu. Kita kan pernah nih ya insya Allah dah semua merasakan, pernah mengalami nikmatnya ibadah sama Allah. Minta dihabisin dalam keadaan itu. Minta, ya Allah, begitu nikmat bercengkrama denganmu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan seperti ini ya Allah. Bahkan lebih kita bilang. Itu kita doa begitu. Jadikan catatan nih. Jangan cuma standar Robbana Atina doang yang kagak paham artinya, nggak tahu pendalamannya. Kita pengen waktu berdoa itu kita renungi. Yang minta bukan cuma jasad lisan kita yang terucap, tapi udah sampai kolbu kita. Kita pengen nyentuh tuh yang namanya nikmat zikir. Zikir tuh kenapa sering disebut? Karena mancing supaya maknanya itu berjalan dengan ruh kita. Pancing nih jasad kita. Kenapa sampai kepancing? Malaikat mencatat, makhluk mendengar yang di sekitarnya. Masa iya ilokan hati ente yang keras itu nggak tergugah sama sebutan lisan ente? Masa ilokan sih? Nggak pengen kita begitu. Jadi pemeran jelek di skenario agungnya Allah. Skenario agung nih. Makanya kita waktu lagi zikir, dalemin benar-benar. Hayatin. Kita lagi mutadabbur. Biar ada mikiran dikit, suasana kayak begini. Kita nggak tahu mencekamnya keadaan seperti apa. Di saat maut datang di hadapan kita. Jadi bukan suasana sebetulnya. Suasana itu biasa, huru-hara kayak begini, Pak. Dari zaman dulu mah ada. Entar di Lembangan sono, entar di kampung kita, entar ya orang mati kemarin di samping. Orang meninggal kan kanan kiri. Di kampung sono kan kagak ada yang meninggal. Panik. Orang mengalami itu harus yang kayak begitu-gitu dialami. Dan pernah juga akan singgah.
kemarin-kemarin senggah dalam kehidupan kita. Keluarga yang paling kita sayang, orang tua yang paling kita cinta. Hah? Tongkat pegangan kita yang kita takutkan untuk berpisah. Ngalamin juga kan akhirnya. Berpisah kita. Emang episodenya kayak begitu. Lagi ngejalanin berarti. Yang terpenting adalah gimana kita kesiapannya. Gitu maksudnya. Peranan kita apa? Yang diminta oleh Allah bagi hambanya yang seperti itu gimana? Kan tinggal ilmu doang konsepnya. Dipakai apa kagak nih? Gitu. Karena semua kita akan mengalami. Pengen nyenengin orang, pengen bantuin orang, pengen nyakitin orang. Udah pada kesinggahan. Sedih ditinggalin, dapat kegirangan. Tinggal penghayatan, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku dalam keadaan apapun. Karena semua kejadian di muka bumi ini akan aku nikmati dan aku rasakan juga seperti yang lain. So, kita minta doang, jangan sampai Allah ninggalin kita. Kita minta lisan ini selalu berzikir dari hati dan kolbu yang ikhlas. Kita mintanya sama Allah. Minta sama orang mah tinggal nuntun doang, iya. Ini belum tentu yang nuntun juga belum tentu jalanin. Makanya, kejujuran itu ada berdiri kita sendiri sama Allah. Kita cuma ngingetin, kita cuma nyaranin. Ada kalanya sadar itu dengan nih, taklim. Ada kalanya sadar itu dengan ujian berat, kesedihan yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya. Hanya Al-Fakir ingin mengingatkan ya, terutama untuk Al-Fakir sendiri. Biar kita sama-sama yuk ngeramein Jannatullah, surganya Allah. Kita pengen bareng-bareng di sana. Kita pengen ketemu sama Nabi dalam keadaan bahagia, orang-orang yang dicintai Nabi. Kita pengen apa? Bahagia, senang, tenang. Apalagi kita udah bercita-cita, kalaulah ada orang-orang yang kita cinta ini kita bisa tarik, kita tarik. Karena umur, Masya Allah, kita nggak ada yang tahu. Kemarin yang nganterin makanan aja lagi usaha. Siapa yang tahu dia kelindes kan? Nggak tahu, orang demo sama demo, dia mau nyari usaha. Yang marah sama siapa, yang kena imbas siapa. Itu bukti, takdir itu ngacak. Ya kematian itu nggak milih-milih, kalau memang udah waktunya. Tapi dalam keadaan apa ya? Ya, ketika Allah memberikan rezeki dalam keadaan dia berjihad, ya kita husnuzon, dia berjihad, dia menghidupi keluarganya, dia berusaha, dia akan kerja halal. Ya bukan jarah, bukan. Kerja halal. Almarhum tuh, almarhum Affan ya. Ya itu kan kita ya pasti terenyuh. Bagaimana terenyuhnya kita seperti ahli Gaza. Itu sama saudara kita. Sentuhan-sentuhan itu bagian dari gejolak iman sebetulnya. Kita kalau sono kurang dikasih, rasanya berita itu jauh, di sini di depan mata kita dikasih dalam keadaan situasi yang sangat aktual di hadapan kita. Kemarin kita kedengeran yang di Gaza tuh udah jadi kayak bahan umum. Nggak sadar-sadar Allah takdirkan di hadapan kita. Akhirnya hati kita mulai terpukul semuanya. Sebenarnya teguran dari Allah. Sejauh mana kita punya empati. Padahal dari kemarin saudara kita dibantai di Palestina. Ya Allah. Nggak ada rasanya sedih-sedih kayak Affan kemarin. Dikasih peranan Affan kemarin. Supaya ingat lagi. Format ulang lagi kita punya memori. Gimana saudara kita yang lagi kelaparan soalnya nggak bisa bergerak untuk nyari nafkah. Gimana nggak bisa? Nyari air aja nggak. Gimana coba? Kalau itu ada di hadapan kita. Kalau kita bagian dari keluarga di sana. Isinya cuma apa ya? Kalau bukan tawakal, ibadah, ikhlas, ridho sama Allah. Makanya kita diingetin sama kejadian kayak begini. Bukan cuma kita sih. Ada semua skenario agungnya Allah itu berperan. Untuk yang jahat, untuk yang zalim dari dulu, untuk yang Masya Allah, udah semuanya kena. Kita sebagai muslim yang lebih berpikir dalam lagi. Kita tersentuh, ya Allah. Orang lagi nyari rezeki, kena kayak begini. Yang di sana bukan nyari rezeki, lagi nyari hidup. Nyari hidup. Ada yang lagi nolongin orang lagi kena apa-apa, kena bom juga. Mereka sama kayak apa nih? Tapi apa? Ketika minta teriak, adakah orang Muslim yang melihat kami? Padahal kamera di mana-mana. Kita dengar itu kayak akhirnya lewat aja scrollan kita. Saking antara dua seringnya, bosennya, atau kita udah kagak kuat, terus saking seringnya. Padahal mereka ingin banget kita ini sebagai umat yang terpilih dari saudara kesaudaraan ini. Peranan itu yang ditanya besok sama Allah. Sejauh mana ente? Kuberikan situasi. Sejauh mana ketika ustadz juga pada ngingetin. Karena hakikatnya rizki itu ya adalah bagian dari rahasia Allah. Ya, maka yang banyak dan yang sedikit itu juga bukan patokan. Banyak nih nominal sama dikit itu bukan patokan. Nah, kalau kita mau tahu hakikat rizki yang benar adalah rizki yang barokah. Ada yang dapatnya cuma 1.000, 2.000 misalnya. Selama sebulan dia kerja mati-matian. Bersih sampai di kantongnya cuma 500.000 misalnya. Padahal kerja udah mati-matian tuh. Tapi karena dengan uang yang dianggap kecil, dia lebih tenang. Barokah. Barokah namanya itu. Hasilnya. Berarti kan rezeki itu bukan dari seberapa banyak yang masuk ke dompet. Tapi seberapa barokahnya dia bermanfaat untuk hidup kita. Kayaknya
yang ditekankan ini kita jangan sampai putus asa, terus berusaha, ikhtiar, terus jangan kecil hati. Kalau enggak sesuai harapan kita kecil hati dah, ya kagak laris, ya kagak dapat naik pangkat nih, ya nggak dapat bonus nih. Jangan kecil hati, karena kadang-kadang itu lagi dirubah sama Allah, posisi rezekinya ada di keluarga, mungkin nggak secara langsung sama kita. Anak kita yang tadinya mau jatuh dari tingkat 3 kagak jadi, ada yang nyelamatin orang. Tapi di sisi yang lain kita lagi berusaha, tapi makanan kita nggak ada yang beli. Waktu dikabarin, ya tadi ada yang nolongin orang, hampir mau jatuh dari tingkat ini, main kita nggak ada yang tahu. Itu kan bagian dari rezeki, ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita ikhlas sama Allah, dari hasil yang mana muhasabahnya kita harus coba lebih luas lagi jangkauan kita. Tuh. Lalu kita bermuhasabah lagi sama diri bahwa teguran itu untuk bersemangat lagi dalam ibadah. Nah, ini bagian dari peningkatan kita syukur sama Allah untuk menjadikan rezeki itu barokah, bukan pada nominalnya, tapi bagaimana kita menyambut anjuran-anjuran yang memang udah harus kita jalanin. Tapi kita masih menunda, tapi kita masih malas, tapi kita masih beralasan. Biasalah, ilah itu kan paling enak dicari. Berhelah itu paling enak bagi orang yang malas. Bagi orang yang lengah sibuk, cari-cari aja terus. Ini yang kita nggak pengen. Ya, nanti kalau lagi malaikat tanya, malaikat juga bisa beralasan. Aku juga berhelah, ingin memukulmu karena engkau begini, karena engkau begini. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita pengen bagian dari pembahasan rezeki penutupnya adalah pasrah sama Allah. Ya, kita tingkatkan lagi tawakal kita tingkatkan lagi doa-doa kita, terutama yang tadi kita sempat singgung. Jadi seorang hamba yang terpilih ini harus dengan kekuatan doa, ikhlas, ibadah, peningkatan yang nyata, bukan cuma catatan sama memori, bukan hati sekarang berbunga-bunga, bukan, tapi kagetin, paksain, rubah saat itu juga, sebagaimana kita ingin merubah mengejar tangga kepada Rasulullah, apalagi di bulan mulia ini.